Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan untuk Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera dan diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk mematikan mic demi kenyamanan kita selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertama, kami ucapkan Shalom. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kami harap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati Tuhan, tetap dalam sukacita dan damainya Tuhan senantiasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memulai ibadah pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar masuk ke dalam ibadah Tuhan yang kudus pagi hari ini. Biarlah yang kita lakukan pagi hari ini bukan seperti rutinitas, bukan seperti yang biasanya, tapi kita mau melakukannya dengan penuh kerinduan. Karena pagi ini kita rindu untuk diberkati lewat ibadah yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mau saat teduh sebentar. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Hosana. Terima kasih. Ku bersyukur sebab kasih-Mu besar, sebab anugerah-Mu melimpah dalam hidupku Tuhan. Tak berhenti kasih karunia-Mu dalam hidupku, kemurahan-Mu melimpah. Hadirat-Mu kami rindukan. Haleluya. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
pujian lebih sungguh lagi, katakan kami ada sakit Tuhan, sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa, takkan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, katakan semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu melimpah setiap kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari terus bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Oh, kami yakini anugerah-Mu begitu besar, melimpah tercurah dari tempat yang tinggi bagi kami semua. Oh, haleluya. Ku agungkan Engkau, ku muliakan Engkau, Kau Raja di atas segalanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, mujizat-Mu yang terus tercurah bagi kami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari pada pagi hari ini kita mau menyadari bahwa setiap keberadaan kita, setiap kondisi kita saat ini, percayalah itu semua karena anugerahnya Tuhan. Saat ini kita boleh sehat, saat ini kita boleh tercukupi segala sesuatunya, saat ini kita boleh melangkah kemanapun, berpikir dengan luas atau apapun, itu semua karena Tuhan. Apa yang saat ini kita nikmati, apa yang saat ini kita jalani, semua semata-mata karena Tuhan. Jadi mari kita tidak mau bermegah karena itu, kita tidak mau berbangga karena itu semua, karena semata-mata semua hanyalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan yang sebetulnya akan kita pakai dan akan kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami jika kami berbangga atas diri kami. Ampuni kami bahwa keberadaan kami saat ini mungkin menjadi nilai diri kami. Tapi kami mau melepaskan itu semua, kami mau menyadari bahwa satu-satunya yang kami mau dan kami rindukan, kami menjadikan itu semua adalah kemurahan-Nya Tuhan, pemberian Tuhan yang cuma-cuma dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat pujian refnya saja. Kita mau katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau yang besar, karya-Mu besar, dan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersama seluruh jemaat-jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, di rumah mereka masing-masing. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam ibadah kami. Engkau yang berkuasa dan bertata di dalam ibadah kami Bapa. Kami manusia hanya sebagai pelayan hamba-Mu yang tidak berguna. Tetapi Engkau Allahku yang dahsyat, yang berkuasa, yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.
Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, aku persilakan untuk kita bangkit berdiri. Pagi ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang hidup. Mari kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Kita angkat pujian dengan sukacita, dengan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan kita, yang bangkit, yang hidup. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Saya katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari lebih semulai kita pujian, dikatakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagi katakan nama Yesus, nama Yesus, menara kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau percaya bahwa nama Yesus senantiasa ada di atas segalanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sambung pujian kita. Pagi hari ini kita mau katakan tiada pernah berkesudahan setiap kasihnya Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Yesus yang baik. Kita akan pujian sambil bertepuk tangan dengan sukacita. Katanya tiada berkesudahan setiap kasihnya Tuhan. Bahkan hari berganti hari terus nyata dan tetap ada kasihnya Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan semua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi lebih sungguh katakan, Tuhan Yesus baik. Yeah. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Mari kita mau terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang baik. Karena kalau Dia nggak baik, pasti Dia tidak akan mengorbankan dirinya untuk menebus kita semua, untuk membayar kita semua dari setiap dosa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan kembali pagi hari ini, mengambil waktu kita yang terbaik, memberikan waktu kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang datang terus mengingatkan kita, terus menopang, terus menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kita pun boleh diberkati lewat firman Tuhan. Terlebih kita juga harus jadi berkat dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sebentar pujian dinaikkan. Setelah itu untuk doa kebenaran firman Tuhan, minta dengan kasih Kristus, Ibu Lia akan membawakan kita di dalam doa firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu Tuhan yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Mari kita anggap pujian ini lebih sungguh. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam
dari lautan akan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan, siapakah aku, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan kami balas, dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari lebih sungguh lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Segala pujian syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, hari yang baru, di bulan yang baru. Kami masih ada kesempatan Tuhan untuk menikmati hari yang ada, menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu semua itu karena kebaikan-Mu, semua itu karena kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak dapat kami balas betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini biarlah pujian penyembahan kami boleh naik menyenangkan hati-Mu. Karena itulah menjadi kerinduan kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami. Menjadi jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang ada Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan. Biar semua yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujian nama-Mu, segala kuasa-kuasa jahat kegelapan yang mencoba-coba mencuri benih firman-Mu. Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Bapa. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah Bapa. Kami mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, kita tetap ada sukacita, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Apapun keberadaan kita, tetaplah bersukacita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada saat pagi ini kembali kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah, yaitu berbicara tentang istimewa di mata Tuhan. Pembacaan kita akan buka di dalam Yesaya. Kita buka terlebih dahulu di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat berbunyi demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Jika kita dikatakan bahwa kita ini adalah umat yang berharga, kita mulia, bahkan kita sangat dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam pujian tadi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Allah, bahwa siapakah aku ini? Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Bahwa betapa dia mengasihi saya dan saudara. Tetapi terkadang kehidupan saya dan saudara, kita umat-umatnya yang dikasihi Tuhan begitu rupa. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi manusia biasa. Dan dia mengorbankan tubuh dan darahnya hanya untuk kehidupan saya dan saudara. Bagaimana respon kita menghadapi setiap kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu yang kekasih, tidak jauh saya akan katakan bahwa istimewa, kata istimewa itu kalau kita lihat dari tema kita pada saat pagi ini, beristimewa itu artinya luar biasa. Istimewa itu artinya spesial. Istimewa itu artinya berbeda dengan yang lain. Atau bisa juga dikatakan memikat hati. Itu istimewa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seorang anak saat mendengar orang tuanya, atau jika seorang suami, istri mendengar kata suaminya bahwa engkau istimewa anakku, atau engkau istimewa istriku, engkau istimewa suamiku, itu suatu hal pengakuan, mendapat pengakuan bahwa dia istimewa dari orang tuanya, mendapat pengakuan dari orang tua, mendapat pengakuan dari suami, mendapat pengakuan dari istri bahwa kita ini istimewa. Respon yang akan kita terima adalah apa? Pastinya kita akan senang sekali. Pastinya kita akan bangga sekali. Dan pastinya juga kita akan menjadi pribadi saat mendengarkan kata bahwa kita adalah istimewa. Kita adalah anak yang istimewa. Kita adalah istri yang istimewa di mata suami. Kita adalah suami yang istimewa di mata istri. Pastinya kita tidak akan tinggal diam dengan perkataan itu. Selain kita senang, selain kita bangga, kita akan berjuang terus, berusaha setiap hari bagaimana supaya kata istimewa yang dikatakan oleh orang tua, yang dikatakan oleh suami, yang dikatakan oleh istri, itu tidak akan pernah berubah. Kita akan terus berusaha bagaimana supaya hidup kita akan istimewa di hadapan mereka. Bapak Ibu yang kekasih, kesenangan dan kebanggaan yang lebih lagi akan kita rasakan, akan kita alami saat yang mengatakan bahwa kita itu istimewa adalah siapa? Adalah Tuhan. Saat kita membaca di dalam Yesaya 43 ayat 4 ini, kita tahu bahwa ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sekalipun bangsa Israel itu hidup di dalam
Banyak sekali kekerasan, tegar tengku dan sebagainya. Tetapi kasih Tuhan itu terus mengalir bagi bangsa Israel. Sehingga mereka dikatakan adalah umat yang berharga. Mereka dikatakan mulia dan Tuhan tidak pernah tidak mengasihi bangsa Israel. Apalagi kehidupan saya dan saudara. Nah, betapa bangganya kita, betapa kita senangnya jika Tuhan mengatakan bahwa kita itu istimewa. Dan perlu kita tahu Bapak Ibu yang kekasih, bahwa untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang gampang. Kita dikatakan istimewa. Tetapi itu dibutuhkan suatu perjuangan yang keras setiap saat dan bukan sambilan dalam hidup ini. Untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan itu perjuangan keras harus kita lakukan dengan mempertaruhkan seluruh kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kata-kata bahwa Tuhan melihat kita. Dia katakan engkau anakku yang istimewa di hadapanku. Dan ini mempertaruhkan seluruh hidup kita. Bukan kita hanya sambilan berjuang supaya bagaimana istimewa. Kalau kita lagi senang, kita berjuang. Kalau kita lagi enak, kita berjuang. Atau kalau kita lagi bermasalah, bodo amat. Tidak seperti itu. Tetapi perjuangan yang akan kita lakukan adalah perjuangan seumur hidup. Dengan mempertaruhkan apa? Seluruh kehidupan kita. Nah, inilah orang-orang yang istimewa. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menjadi istimewa di mata Tuhan. Menjadi istimewa di hadapan suami, menjadi istimewa di hadapan orang tua saja, anak tidak seenak-enaknya dalam hidupnya. Tidak menjadi anak yang masa bodoh, tidak menjadi istri yang masa bodoh, tidak menjadi suami yang masa bodoh. Pasti ada sesuatu yang akan dia perbuat sehingga mata suami, mata istri, mata orang tua akan merasa senang dan bangga dan mengatakan bahwa engkau istimewa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana menjadi istimewa di mata Tuhan? Di sini yang pertama adalah hidup harus berkualitas di mata Tuhan. Hidupnya harus berkualitas di mata Tuhan. Hidup yang berkualitas di mata Tuhan itulah yang menjadi istimewa di mata Tuhan. Ukuran hidup berkualitas di mata Tuhan, Bapak Ibu, itu bukan dipengaruhi karena umur seseorang. Oh, nanti kalau dia sudah dewasa baru dia akan berkualitas di mata Tuhan. Oh, nanti kalau dia sudah mulai mencapai usia umur 50 tahun, baru dia akan sungguh-sungguh dan dia berkualitas di mata Tuhan. Bukan itu. Atau bukan karena lamanya dia menjadi orang Kristen. Karena dari kecil sudah menjadi orang Kristen dan dia sampai dewasa menjadi orang Kristen, maka dikatakan dia berkualitas. Atau karena dia aktif, setia dan rajinnya untuk datang beribadah, untuk datang ke gereja, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada sehingga dia dikatakan berkualitas. Atau juga karena aktifnya dia melayani, setiap saat dia aktif dalam pelayanan, dimanapun pelayanan ada, dia ada di situ untuk melayani, jam terbangnya padat. Dikatakan berkualitas, bukan itu ukurannya. Atau karena apa? Karena hidup kita, karena berkat-berkat yang kita miliki, kita sumbangkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menjadi donatur di mana-mana, sehingga itu dikatakan berkualitas. Bukan itu yang semata-mata menjadi ukurannya. Tetapi yang menjadi ukuran bahwa kita berkualitas, orang yang istimewa di mata Tuhan adalah orang-orang yang berkualitas di mata Tuhan, adalah bagaimana mengisi hari-hari hidupnya dengan Tuhan. Inilah hidup yang berkualitas. Di mana bagaimana dia mengisi setiap menit, setiap detik, menit, jam, waktu-waktu hidupnya bersama dengan Tuhan. Ini. Wah, kalau
Kalau hari-hari setiap menit, detik, waktu, jam kita gunakan harinya untuk Tuhan, bagaimana lagi kita berkegiatan? Oh tidak, itu tidak menjadi penghalang. Di seluruh kegiatan hidup kita harus menjadi kehidupan yang kita menikmati Tuhan di dalamnya. Mengalami Tuhan di dalamnya, itulah kehidupan yang berkualitas. Banyak contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, kalau kita mau kalau kita lihat ya, contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, baik itu Abraham, baik itu Yusuf, baik itu Ayub dan sebagainya. Tetapi kita melihat ada satu pribadi yang saya ambil sebagai contoh di dalam, dan sering sekali saya ungkapkan ayat ini, yaitu tentang siapa? Pribadi siapa? Henok. Dialah pribadi yang sangat terkenal memiliki kualitas hidup yang luar biasa di mata Tuhan. Kalau kita melihat mengapa Henok dikatakan dia terkenal memiliki kehidupan yang berkualitas di mata Tuhan? Karena Henok bergaul dengan Tuhan itu menjadi gaya hidupnya. Gaya hidupnya Henok itu adalah bergaul dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 21, Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing sampai ayat 24, kata bergaul dengan Tuhan itu diungkapkan 2 kali di dalam ayat 22 dan ayat 24. Bahwa Henok itu bergaul dengan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup Henok benar-benar sangat melekat, bahwa kualitas hidupnya itu sungguh luar biasa di mata Tuhan. Dan bergaul dengan Tuhan itu menjadi gaya hidup Henok. Ini sama halnya dengan apa? Kehidupan Henok berjalan terus-menerus dengan Tuhan. Setiap detik, menit, waktu, jam yang ada. Dia tidak pernah berhenti dengan Tuhan. Dia tidak pernah putus dengan Tuhan. Tidak pernah setengah-setengah bergaul dengan Tuhan. Baik dia melakukan, karena Henok adalah manusia biasa yang juga mempunyai kegiatan, bukan hanya di dalam ruang doa saja, tetapi kegiatan apapun yang dia lakukan, tidak sedetik pun Tuhan bergeser dari hidupnya. Ini kehidupan yang menjadi gaya hidup yang bergaul dengan Tuhan. Di setiap apapun yang dia lakukan, semuanya dia persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan orang yang memiliki gaya hidup seperti Henok ini yang memiliki gaya hidup yang bergaul dengan Tuhan, Henok pun dikatakan akrab dan intim dengan Tuhan. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dimanapun dia berada. Dia senantiasa akrab dan intim, membangun hubungannya dengan Tuhan. Ini. Dan kedua, kenapa Henok dikatakan bahwa memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan? Henok tetap berkenan di tengah-tengah angkatan kehidupan yang rusak. Dikatakan di dalam Yudas, Bapak Ibu bisa baca ya. Yudas pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15. Itu terbukti kehidupan Henok kenapa? Bahwa sekalipun dia ada di tengah-tengah bangsa yang bejat, bangsa yang rusak, tetapi Henok tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya Henok berani menegur dosa orang-orang itu dan mengingatkan mereka, menyerukan agar mereka bertobat. Betapa luar biasanya Henok. Ini kehidupan yang berkualitas ini seperti ini. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada, tetapi dia berjuang, berusaha untuk membawa pengaruh yang baik. Ini loh kehidupan yang berkualitas seperti ini. Tidak sedikit pun ada keinginan untuk terpengaruh. Justru sebaliknya dia menyerukan kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu yang melakukan hidup jahat, yang hidup di dalam kebebalan untuk bertobat. Dan apalagi kualitas hidup Henok. Allah mengangkatnya. Tuhan mengangkatnya.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi kualitas hidup Henok terkenal karena apa? Bergaul dengan Tuhan menjadi gaya hidupnya. Dia tetap berkenan di tengah-tengah orang manusia yang rusak. Dan yang kedua, Allah mengangkatnya karena dia berkenan. Jadi sampai akhir hidup Henok didapati berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Henok tidak mengalami kematian secara fisik, tetapi dia mengalami pengangkatan. Bapak Ibu yang kekasih, inilah kehidupan yang berkualitas. Inilah kehidupan yang menjadi istimewa di mata Tuhan. Nah, sebagai kita orang-orang percaya, kita yang mau berjuang, kita yang mau menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, maka mari kita gunakan hari-hari hidup kita mau berjuang. Sama halnya seperti Henok yang terus mau menjadi pribadi yang berkualitas di mata Tuhan, maka kehidupanku dan kehidupanmu tidak menutup kemungkinan untuk kita mau berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Di dalam segala apapun, selama kita diizinkan Tuhan kita ada, kita masih bernapas, kita hidup di bumi ini. Mari kita gunakan hari-hari kita di setiap detik, menit, jam, dan waktu-waktu yang ada. Kita gunakan untuk terus bergaul dengan Tuhan, menjadikan itu gaya hidup kita. Dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di angkatan orang-orang yang hidup dalam kebejatan, hidup di dalam kemoralan, hidup dalam dosa. Kita mau menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, tetapi kita mau menjadi membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tetap menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, menjadi istimewa di hadapan Tuhan, menjadi istimewa di mata Tuhan. Yang kedua, selain kehidupan yang berkualitas, yang kedua adalah hidupnya menjadi kesenangan Tuhan. Waduh, luar biasa. Hidupnya menjadi kesenangan Tuhan. Tujuan Allah menciptakan saya dan saudara, yaitu adalah untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya, untuk tujuannya, dan untuk kesukaannya. Ini tujuan. Nah, tetapi pada dasarnya kita manusia ini bukan mencari kesenangan Tuhan, tetapi terkadang kita suka mencari kesenangan diri sendiri. Padahal tadi saya katakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya. Tetapi sering yang terjadi bukan kita mencari kepentingan Tuhan, kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan, tetapi kita mencari kesenangan kita. Suka-suka kita yang mau terjadi. Nah, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang istimewa saat masih suka-suka kita yang terjadi? Nah, di sini kita melihat bahwa untuk menjadi kesenangan Tuhan, seharusnya kita menjadi pribadi yang apa? Menjaga perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan itulah yang harus kita perhatikan setiap saat dalam kehidupan kita. Yang terjadi malah kita yang suka menuntut Tuhan menjaga perasaan kita, menuntut Tuhan memperhatikan perasaan kita. Sedikit kita sakit, kita sudah mulai mengeluh dengan Tuhan. Sedikit kita tersakiti dengan orang-orang, kita sudah mulai marah dengan Tuhan. Sedikit kita mulai merasa perasaan tidak enak, kita sudah mulai menuntut Tuhan. Tetapi pernahkah kita melihat bagaimana perasaan Tuhan melihat saya dan saudara? Pernahkah kita memperhatikan bagaimana Tuhan melihat kita? Itu sebabnya mengapa kita perlu menjaga perasaan Tuhan. Orang yang senantiasa hidup, kalau hidup yang berkualitas adalah menjadi kesenangan Tuhan, berarti dia akan terus tiap saat berjuang menjaga perasaannya Tuhan. Karena Tuhan itu juga punya rasa. Dikatakan di dalam Kejadian
pasal 6 ayat 7, coba dibacakan. Kejadian pasal 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Iya, ini loh. Jadi Tuhan menyesal, Tuhan kecewa menjadikan manusia di bumi. Ini karena apa? Karena hati manusia itu sudah cenderung melakukan kejahatan. Makanya Tuhan kecewa. Nah, ini yang sering kita tidak perhatikan. Hal inilah yang sering kita masa bodoh. Dan dikatakan lagi di dalam Nahum pasal 1 ayat 2, silakan. Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Iya. Jadi Tuhan itu selain dia menyesal dan kecewa saat umat-umatnya sudah mulai berpaling kepada hal-hal yang lain, melakukan kejahatan, cenderung hatinya berbuat jahat, maka Tuhan juga cemburu. Ada kecemburuan di dalam hatinya, ada perasaan yang penuh dengan amarah. Dia karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau diduakan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, saat kita mau menyenangkan Tuhan, maka kita akan menjaga perasaan Tuhan. Dengan apa? Dengan menjaga seluruh sikap hidup kita. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan adalah orang yang mau hidupnya menjadi kesenangan Tuhan. Dan hidup yang menjadi kesenangan Tuhan, dia akan menjaga perasaan Tuhan. Sikapnya, segala perbuatan yang dia lakukan, dia akan selalu memperkarakan apakah Tuhan suka dengan sikapku seperti ini atau tidak. Saat kita sudah mulai melenceng dengan hal-hal yang mungkin bagi kita itu kecil sekali. Tetapi kalau itu menyakiti hati Tuhan, maka kita akan mulai minta ampun di hadapan Tuhan. Kita akan peka. Karena apa? Karena Tuhan punya rasa. Perasaannya jangan sampai kita lukai. Yang kedua adalah apa? Orang yang menjadikan kesenangannya Tuhan, hidupnya menjadikan Tuhan kesenangannya, dia akan terus berjuang untuk tidak melukai hati Tuhan. Ini dengan cara apa? Coba Filipi 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita yang menjadi kesenangan Tuhan, hidupnya yang menjadi kesenangan Tuhan, yang istimewa di hadapan Tuhan, maka dia akan terus berjuang untuk tidak melukai Tuhan. Dengan cara apa? Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang arti katanya apa? Berjuang untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita akan berjuang memiliki pikiran-pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan tidak mungkin pikiran yang jahat. Pikirannya Tuhan tidak mungkin pikiran yang negatif. Pikirannya Tuhan tidak mungkin pikiran yang rusak. Tapi pikirannya Tuhan adalah pikiran yang bersih, pikiran yang positif, pikiran yang baik. Kita akan mengenakan itu setiap hari, itu perjuangan kita. Sehingga kita menjadi istimewa, sehingga Tuhan senang melihat kita jika kita memiliki karakter Dia. Dan apalagi kesenangan Tuhan menjadi kesenangan kita. Hidup yang berkualitas, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi istimewa, berarti kesenangannya Tuhan itu menjadi kesenangan kita. Apa sih kesenangan Tuhan? Silakan Asa. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, pasti kita sudah tidak asing. Bahwa kesenangan Tuhan harusnya menjadi kesenangan kita juga, yaitu melakukan kehendak Bapa.
Apa yang Bapak inginkan yaitu hidup kita menjadi hidup yang kudus. Memiliki karakter yang Tuhan inginkan. Hidup kudus dan berkenan. Ini yang Tuhan mau. Inilah yang menjadi kesenangan Tuhan. Kehidupan kekristenan kita, mari. Di dalam setiap hidup kita. Kita mau berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Dan pribadi-pribadi yang istimewa berarti pribadi yang menjadi kesenangan Tuhan. Menjadi kesenangan Tuhan berarti kita akan terus menjaga perasaan Tuhan. Kita akan terus berjuang untuk memperbaiki karakter kita dengan tidak melukai Tuhan. Dan kesenangan Tuhan menjadi kesenangan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Jadi stop Bapak Ibu, jika saya dan saudara mau menjadi istimewa di hadapan Tuhan, mari terus kita berjuang memperbaiki karakter kita. Kalau hari ini kita mulai bisa baik, bisa hidup dengan kebenaran, tetapi siang tiba-tiba hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita dipenuhi dengan ketakutan. Kita dipenuhi dengan kebencian. Mari kita ingat kebenaran firman Allah. Oh, aku tidak boleh seperti itu. Aku mau cepat-cepat berubah. Aku tidak mau biasakan diriku ada tinggal di dalam kepahitan. Aku gak mau berpikir negatif. Aku tidak mau merusak hubunganku dengan Tuhan. Melukai perasaan Tuhan dengan karakter-karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini pribadi yang istimewa seperti ini. Dia akan berjuang terus menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kesenangan Tuhan itulah kesenanganku. Yaitu melakukan kehendak Bapa. Oh, luar biasa. Yang ketiga, menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Yang ketiga adalah hidupnya sebagai orang merdeka. Hidupnya sebagai orang merdeka. Kehidupan sebagai orang merdeka, yang arti katanya bahwa kita tidak lagi menjadi pribadi yang terikat. Kehidupan kita sudah ditebus. Dosa kita sudah diampuni lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena kita harus mengerjakan penebusan karya keselamatan di dalam diri kita diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan hidup berjuang untuk terus berjuang mempertahankan apa yang telah kita terima. Itu sebabnya orang yang istimewa di hadapan Tuhan, orang yang istimewa di mata Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Bukan berarti dosanya telah ditebus, dia diampuni dosanya, dia sudah merasa bebas. Tidak, sama seperti bangsa kita Bapak Ibu. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi kalau bangsa Indonesia, warga masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia tidak menjaga persatuan dan kesatuan, tetap merdeka? Tidak, pastinya akan bisa dijajah. Pastinya akan bisa menjadi porak-poranda. Pastinya akan bisa menjadi bangsa yang terpecah belah. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Kita biarlah menjadi hidup yang mengisi kemerdekaan kita, pembebasan kita, kehidupan kita dengan perjuangan. Yang arti katanya hidup sebagai orang yang merdeka, yang tidak diperhamba atau tidak diikat lagi dengan apa? Dengan dosa. Ini. Kehidupan yang mau menjadi istimewa di hadapan Tuhan, hello, ingat, kita tidak akan terikat lagi dengan dosa. Baik dosa besar, dosa kecil, dosa apapun, saya tidak perlu mengingatkan, tetapi saya dan saudara yang tahu hal-hal apa yang masih belum berkenan, yang masih meleset di dalam diri kita, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan kita jangan terikat lagi. Hidup kita jangan terikat lagi dengan keadaan apapun.
dengan apapun yang terjadi, baik masalah, baik hal-hal apapun yang kita miliki, kita tidak boleh terikat lagi dengan itu. Orang yang sudah mengalami kemerdekaan dan istimewa di hadapan Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan keadaan, sekalipun diperhadapkan dengan masalah, sekalipun diperhadapkan dengan persoalan yang besar, kita tidak akan terikat di dalamnya. Kita akan tetap bertanggung jawab untuk menghadapinya. Bahkan sekalipun kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita diberkati, Tuhan izinkan kita hidup sehat, itu pun tidak mengikat kita, tetapi semuanya kita pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Ini orang merdeka. Dan orang yang merdeka, segala keinginannya itu hanya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan keadaan apapun dan apa yang dimiliki, dan juga tidak terikat dengan segala keinginannya. Segala keinginannya akan dia perkarakan bahwa semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah pribadi-pribadi yang istimewa, Bapak Ibu. Dan saya percaya kita semuanya mau berjuang. Di dalam Galatia pasal yang kelima, Bapak Ibu kalau kita baca ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang diberikan, kehidupan yang telah ditebus, jangan kita sia-siakan itu. Jangan kita gunakan lagi untuk berbuat dosa, tapi kita mau berjuang menjadi pribadi-pribadi yang terus merdeka dari dosa, merdeka dari apapun, merdeka dari segala keinginan-keinginan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan pastinya Bapak Ibu, untuk itu dibutuhkan apa? Kita harus terus berjuang. Dikatakan Galatia 5 ayat 1 tadi apa? Kita harus berdiri teguh. Berdiri di atas kebenaran firman. Kita harus berjuang untuk itu supaya kita tidak diperhamba lagi oleh segala hal yang akan mengikat kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kebenaran firman Allah pada saat pagi ini mengajak saya dan saudara, mengingatkan kita, saya pun diingatkan, Bapak Ibu semuanya diingatkan bahwa menjadi istimewa di hadapan Tuhan itu bukan hanya kata-kata. Bukan hal yang mudah dan gampang, tetapi menjadi istimewa di hadapan Tuhan adalah memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan dan hidupnya menjadi kesenangan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidupnya menjadi orang-orang yang merdeka. Itulah sebabnya lewat kebenaran firman Allah, perjuangan untuk menjadi istimewa di mata Tuhan harus terus kita lakukan seumur hidup kita di bumi. Karena itulah yang menjadi kesukaan terbesar kita sebagai umat Allah. Apalah gunanya kita menjadi istimewa di mata suami? Apalah gunanya kita menjadi istimewa di mata orang tua? Apalah gunanya kita menjadi istimewa di hadapan istri kita, tetapi kita tidak menjadi istimewa di mata Tuhan. Tetapi yang paling penting kita mengejar menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Pastinya kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan orang tua kita, di hadapan saudara kita, di hadapan suami kita, di hadapan anak-anak kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, mari lewat kebenaran firman pada saat ini kita mau berjuang, jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Jadilah pribadi-pribadi yang terus menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pada kesempatan ini juga tidak lupa kita akan masuk di dalam acara perjamuan kudus ya. Acara perjamuan kudus kita persiapkan
Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Acan ya, dalam minggu ini berulang tahun bersama dengan anak kekasih Febe. Biarlah lewat usia yang bertambah tetap setia dengan Tuhan, tetap mempermuliakan Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang terus rindu untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lewat tubuh dan darah Kristus yang saat ini kita nikmati, menjadi peringatan dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali bahwa betapa besar pengorbanan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita sia-siakan itu. Tetapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang mau berjuang. Sehingga pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara tidak menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan-Mu Bapa. Di setiap detik, menit, waktu-waktu, jam hidup kami mau berjuang untuk terus menjadi istimewa. Mampukan kami Tuhan, agar lewat kehidupan kami mengalami Engkau. Kami tidak akan pernah menyerah dengan keadaan yang ada, tetapi kami terus berjuang untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga saat nantinya Engkau melihat kami, Engkau mengatakan bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa. Terima kasih Bapa. Saatnya ini Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus. Kuduskan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Layakkan kami Bapa, sehingga saat kami menikmati tubuh dan darah-Mu, itu menjadi peringatan dalam kehidupan kami, bahwa betapa besar kasih-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih setia-Mu yang tercurah dalam hidup kami, sehingga kami mempergunakan hidup ini menjadi hidup yang mulia, hidup yang berharga, hidup yang terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita sambil menaikkan pujian. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tubuhmu dihancurkan, darahmu kau tumpahkan, semua kau buktikan, kau bawa kembali umat yang
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah oleh karena dosaku dan dosamu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sudah menikmati tubuh-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang kekasih, anggur cawan yang ada di tangan kita, ini adalah gambaran dari darah Kristus yang sudah tercurah bagi dosaku dan dosamu. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur pada pagi ini Bapa. Di dalam ibadah kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah kehidupan kami yang ada pada pagi ini Tuhan. Siapapun kami, baik kami anak-anak kecil, baik kami orang dewasa, pemuda, remaja, bahkan para lansia. Kami yang ada saat ini Tuhan, kami percaya kami diberkati lewat ibadah ini Tuhan. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan mengalir. Damai sejahtera Kristus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu semua yang ada, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, semangat di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Semua. Iya, sebelah juga sama. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Shalom, Bu Aling. Shalom. Bu Damai, Ibu Vero, Bu Mama Nio, Om Riel, Tuhan berkati. Tari, Oma Jo, semuanya. Terima kasih Bu Gur. Tuhan berkati. Bu Akna, Tuhan berkati. Bu Stumorang, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati semuanya. Semangat terus dan terus jaga kesehatan. Amin. Oke, kita end meeting dari sini. Ketemu lagi minggu depan. God bless you all.